Halo semuanya, balik lagi di Boncast, Bonti Podcast. Oke, jadi di Boncast episode kali ini kita sudah mengundang pembina OSIS yang ada di SMK Negeri 1 Tulungagung teman-teman, yaitu Pak Dede Jaki. Oke, selamat datang Bapak. Siap. Sebelumnya, Bapak sebagai pembina OSIS pasti sudah sering berkaitan dengan masalah kedisiplinnya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, definisi disiplin itu apa sih Pak? Ya baik. Yang pertama mungkin untuk disiplin ya. Disiplin itu mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya disiplin itu berarti berhubungan dengan tertib, berhubungan dengan ketaatan, patuh ya. Jadi kalau kita bicara masalah disiplin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya disiplin. Kita mulai dari bangun pagi ya sampai nanti kita bangun tidur, kemudian nanti sampai kita tidur lagi, bangun lagi, itu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi disiplin adalah tata tertib, patuh, taat akan tata tertib. Itu secara Oke, dan Bapak sebagai pembina OSIS juga pasti punya harapan ya Pak Ya. dari diterapkannya kedisiplinan yang ada. Nah, apa sih Pak dampak yang Bapak harapkan dari penerapan disiplin di sekolah ini untuk masa depan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Tulungagung? Ya, yang pasti untuk kedisiplinan, Bapak yakin, ya kita semua yakin ya, setiap instansi, setiap tempat itu pasti mempunyai tata tertib. Kalau kita bicara masalah disiplin, berarti kita bicara masalah tata tertib. Ketika kita masuk satu tempat A, ada tata tertibnya. Tempat B, ada tata tertibnya. Kalau kita bicara masalah kedisiplinan di sekolah, semua sekolah pasti punya aturan, punya tata tertib. Dan Bapak yakin semua sekolah menginginkan adanya dampak yang positif dari tata tertib itu. Kalau kita lihat dari urutan-urutannya ya, dari A sampai Z, tata tertib mengenai siswa, kemudian ada lagi tata tertib mengenai pegawai, itu ada semua. Dampaknya diharapkan positif. Nah, bagaimana cara mendapatkan dampak yang positif? Perlu adanya sinergitas, adanya kerjasama antar semua lini. Tidak hanya Bapak di sini sebagai kesiswaan, ya sebagai pembina OSIS, tapi memang harus kerjasama dengan yang lain. Butuh kerjasama supaya mendapatkan dampak yang positif, sukses. Dengan siapa? Ya dengan Bapak Ibu guru pengajar, ya. Pokoknya semua warga sekolah kita ada sinergitas, termasuk dengan siswa. Apalagi siswa di sini kan sebagai objeknya, sebagai objek dari disiplin seperti itu. Jadi ya diharapkan disiplin itu memberikan dampak yang positif. Kalau untuk yang dampak negatif, Bapak yakin kayaknya nggak ada deh. Kenapa? Karena yang namanya aturan pasti memberikan dampak yang positif, diharapkan positif. Karena aturan itu berarti mengatur hidup kita sebagai seorang manusia. Apalagi kita mayoritas muslim ya, di Islam diajarkan masalah tata tertib, masalah taat, ya, masalah takwa, taat akan aturan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kan sudah jelas ya dalam Islam. Kita sebagai seorang muslim berarti harus lebih taat, lebih patuh akan aturan karena kita sudah terbiasa seperti itu. Itu dampaknya Bapak yakin positif ya, seperti itu ya. Dan untuk menerapkan kedisiplinan itu kan pasti nggak mudah ya Pak? Iya. Dan ada juga beberapa cara atau metode untuk menerapkan kedisiplinan tersebut. Ya. Nah, ada nggak sih Pak cara menurut Bapak penerapan kedisiplinan apa sih yang cocok untuk diterapkan di sekolah ini Pak? Ya, yang pasti pengalaman Bapak di sini di kesiswaan. Jadi memang karena kita objeknya manusia. Beda kalau misalkan orang ngatur ayam, ngatur bebek, suruh satu tempat yang nurut semua. Tapi karena kita di sini objeknya adalah manusia, manusia itu kan dinamis ya, dinamis, kadang dia ikutin, kadang dia turun, seperti itu dia. Jadi kita nggak bisa poksok. Jadi kita ya yang pasti Bapak fleksibel ya, Bapak fleksibel di sini, pengalaman Bapak di sini ya fleksibel. Kita nggak bisa menerapkan aturan dengan poksok, dengan idealisme yang tinggi. Kita berusaha untuk menerapkan disiplin, tetapi bagaimana disiplin itu supaya memberikan dampak yang positif, tetapi tidak membuat anak jenuh, tidak membuat anak merasa
bosan gitu kan. Jadi disiplinnya disiplin yang fleksibel. Seperti apa? Misalkan gini, kita menerapkan aturan. Sekolah kita kan terkenal ya, dari dulu kita pernah menerapkan ketarunaan. Dulu memang pernah kita menerapkan ketarunaan, ya, ketarunaan. Cuman mungkin kita sekarang itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi zaman, kondisi anak, kondisi teknologi juga, ya, itu berpengaruh juga dalam hal penerapan kedisiplinan. Jadi kalau Bapak sekarang seperti apa menerapkan kedisiplinannya, ya berarti fleksibel aja, ya. Kita berusaha, tata tertib sudah ada, ya. Kita di sini ada tata tertib, kemudian di sini kita juga ada poin pelanggaran gitu kan. Jadi bagaimana supaya tata tertib itu terlaksana ke anak? Berarti selalu memberikan pembinaan. Pembinaannya kapan? Pembinaan bisa ketika upacara hari Senin, ya, upacara bendera, ya, atau mungkin ketika kita ada pembiasaan hari Jumat, ya, ada waktu Jumat kan ada yasinan, kemudian ada literasi, ada pembinaan wali kelas. Itu bisa juga sebagai sosialisasi untuk menerapkan kedisiplinan. Kemudian dengan koordinasi dengan BPBK, koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan kepala program, guru-guru, supaya memang yang tadi Bapak katakan, kedisiplinan ini akan memberikan hasil yang positif kalau memang ada sinergitas antar semua komponen yang ada di sekolah. Nah, realnya Bapak ya model di depan, ya. Kita selalu mengadakan razia, ya, di depan dengan anak-anak OSIS, ya, dengan anak-anak Poljar. Supaya apa ya? Supaya kita mulai dari masuk gerbang sampai nanti kita pulang, kita berusaha anak supaya mengikuti aturan. Itu seperti. Jadi memang fleksibel, ya. Kalau Bapak katakan, saya tidak terlalu poksok, tapi kita fleksibel. Jadi karena kita berhubungan dengan manusia yang dinamis. Kita nggak bisa langsung poksok, nanti lama-kelamaan dia jenuh, patah nanti. Jadi kita berusaha nggak seperti itu. Ya. Seperti yang tadi Bapak bilang ya Pak, katanya dulu itu kan di sekolah juga menerapkan ketarungan. Ya. Nah menurut Bapak, kalau misalnya ketarungan itu diterapkan di masa sekarang itu masih efektif gak sih Pak? Nah, dulu memang iya, tadi yang Bapak sampaikan, masalah ketarunaan, kita pernah menggunakan ketarunaan, ya. Ketarunaan memang betul, dulu kita pernah menerapkan ketarunaan sampai tiga angkatan. 3 angkatan, kalau saya 3 angkatan, ya. Nah, 3 angkatan itu kita bekerja sama dengan militer. Kebetulan di sini ada Koramil. Itu sampai 3 bulan. 3 bulan pertama ketika ada anak kelas 10 yang masuk SMK Luragung, ya, 3 bulan pertama itu menggunakan ketarunaan, menggunakan sistem semi ketarunaan. Seperti apa, Pak? Ya, yang pertama kita merendeng kerjasama dengan Koramil. Kemudian kita menerapkan aturan-aturan yang semi taruna, ya. Mulai dari pakaian, mulai dari kedisiplinan, mulai dari cara sosialisasi dengan rekan-rekan, ya, dengan sesama siswa seperti apa, itu dengan ketarunaan, termasuk poin pelanggaran itu dengan ketarunaan. Nah, beriring dengan waktu memang dulu sekolah kita dijadikan sebagai pionir, sebagai perintis untuk di Kabupaten Kuningan yang menerapkan sekolah SMK berbasis ketarunaan, semi ketarunaan. Tetapi mungkin ada positif, ada negatifnya, ya. Positifnya ada beberapa orang tua yang menganggap bagus, ya, karena kita terkenal, SMK Luragung terkenal kedisiplinan, itu yang perlu digarisbawahi. Gara-gara kita menggunakan sistem semi ketarunaan, itu positifnya. Tapi negatifnya mungkin, ya, ada beberapa anak mungkin merasa jenuh, ya. Ada orang tua juga yang mungkin belum siap menyekolahkan ke sekolah kita, gitu kan. Itu yang pertama, ya, latar belakangnya dari orang tua, kemudian dari lingkungan, kemudian ada lagi dari kemajuan zaman juga, itu mempengaruhi juga loh. Kemajuan zaman sekarang, zaman IT, ya. Terkadang anak, ya, kemarin aja kita COVID 3 bulan, ya, 3 tahun, ya, 2 tahun, ya. 2 tahun COVID itu pun kan merubah mindset anak. Anak yang daring di rumah, kemudian dia belajar oke lah daring belajar, tapi kan tetap tanpa ada tidak tetap muka dengan guru, tidak ada pengawasan, tidak ada pembinaan, tidak ada perhatian yang lebih, ya.
itu otomatis kan 2 tahun itu secara tidak langsung pasti merubah mindset anak. Itu kan. Jadi ya untuk ketarunaan kalau kita kembali lagi seperti yang dulu, kita ingin menerapkan semi taruna mungkin kayaknya sudah kalau menurut Bapak, pengamatan Bapak, pengalaman Bapak ya sudah tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kita ngikutin perkembangan zaman ya. Nah, tetapi kalau kita ingin menerapkan aturannya semi taruna, kenapa tidak? Sampai sekarang kan Bapak berusaha kita ambil yang positifnya dari ketarunaan karena kita punya pengalaman gitu kan, yang bisa kita laksanakan ke anak, yang dinamis, yang fleksibel kita ambil itu kan dari sisi dari ketarunaan. Nah, ada satu yang masih kita terapkan ya, yang dulu kita menggunakan semi taruna, yaitu mengenai ekstrakurikuler taruna, itu kan. Nah, kita siswa kelas 10 itu harus mengikuti ekstrakurikuler taruna selama 1 tahun. Itu bukan istilahnya bukan menyimpulkan bahwa sekolah kita ketarunaan, bukan. Itu hanya sebatas ekstrakurikuler, ya minimal kan anak ketika diajar oleh koramil ya, diajar koramil masalah ketarunaan, masalah PBB, masalah disiplin, ya tujuannya satu, meningkatkan kedisiplinan anak. Tuh seperti itu. Jadi taruna kita sudah tidak ada, semi taruna, bukan sekolah kita sudah tidak menggunakan semi tarunaan, tetapi kita tetap memanfaatkan yang positif ya dengan cara yaitu tadi ekskul taruna yang dikelola oleh koramil, seperti itu. Jadi intinya supaya anak disiplin, seperti itu ya. Untuk menerapkan kedisiplinan itu kan pasti setiap orang berbeda-beda Pak, memiliki caranya masing-masing setiap orang. Ada nggak sih Pak tips untuk meningkatkan kedisiplinan ala Bapak sebagai pembina OSIS? Yang pasti untuk meningkatkan kedisiplinan, yang pasti kita ada istilahnya, ada tahapan ya. Yang pertama kita mengenalkan. Satu contoh misalkan siswa baru, dulu dia di SMP dengan aturan SMP. Di SMP ada aturan, di SD ada aturan, di SMP ada aturan, masuk SMK kita, SMK Luragung. Nah di SMK Luragung pun ada aturan, kita kenalkan dulu. Kita kenalkan dulu aturannya, aturan mainnya, tata tertibnya kita kenalkan gitu kan. Setelah kita kenalkan baru kita terapkan. Nah ketika kita menerapkan otomatis ada anak yang merasa karena di SMP merasa bebas mungkin ya, bebas, ada yang kaget ya. Kita terapkan, kita kenalkan, kita terapkan sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin agak sedikit memaksa. Dipaksa, lama-kelamaan jadi biasa. Ketika dia sudah biasa, menjadi sebuah kepribadian yang disiplin. Ketika disiplin itu sudah menjadi sebuah kepribadian, nempel dalam diri pribadi siswa, anak yang bersangkutan, itu akan memberikan dampak yang positif ketika nanti dia lulus dari sekolah kita. Nah, pengalaman Bapak yang dipinta oleh dunia usaha dan dunia industri itu adalah siswa-siswa yang disiplinnya disiplin tinggi, ya. Itu yang diminta oleh perusahaan, anak yang disiplin. Jadi bagaimana tipsnya supaya anak disiplinnya? Kita sedikit-sedikit kita mengenalkan, kemudian kita terapkan, kita paksa, nanti lama-kelamaan jadi biasa. Dan itu pun Bapak katakan sekali lagi ya, kita fleksibel. Kita nggak bisa poksok, idealis, harus A. Kita sedikit-sedikit mengenalkan, kenapa? Karena anak itu dinamis. Ya, seperti itu. Kali Bapak punya pesan-pesan buat siswa-siswi di bawah ini Pak? Silakan. Ya, oke. Yang pasti mungkin Ananda yang siswi SMK Negeri 1 Luragung yang Bapak banggakan ya. Yang pasti jangan kalian merasa bosan dengan aturan, dengan tata tertib, dengan disiplin, karena kita manusia, kita dilahirkan sebagai manusia yang penuh dengan aturan. Kita dilahirkan sebagai manusia yang penuh dengan kedisiplinan, apalagi kita seorang muslim ya, yang tadi Bapak katakan, ketika kita mau tidur, sampai kita tidur kembali, bangun tidur, kemudian kita tidur kembali, kita tidak lepas dengan disiplin. Jadi amanat Bapak, jangan bosan kalian dengan disiplin. Disiplin ketika sudah menjadi kepribadian, itu akan memberikan dampak yang positif ketika nanti kalian menjadi
seorang yang lebih dewasa, menjadi orang tua, pasti itu akan terpakai oleh kalian. Ya, itu aja mungkin dari Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Dari yang sudah memberikan pencerahan tentang kedisiplinan. Siap. Semoga kita semua bisa menjalankan kedisiplinan yang sudah Bapak terapkan. Amin. Dan mungkin cukup sekian bincang-bincang kita di Bonkes episode kali ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.